Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zubair Barokah Syahadat, NPM 1921110104. Nah, Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Kebetulan saya di sini akan menjelaskan atau memberitahukan tentang materi ilmu gizi. Yang pertama itu ada kebutuhan energi, dan yang kedua itu ada kebutuhan energi. Lanjut saja, kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ada kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi itu ada beberapa macam ya, seperti kayak ciri makhluk hidup itu ada tertera kayak seperti tidur atau bangun tidur, menguap, kemudian menyapu, membaca buku, jogging, kemudian kayak aktivitas sehari-hari itu bisa disebut kebutuhan energi. Nah, kemudian kenapa bisa bergerak? Nah, pertama itu dari kontraksi otot atau gerakan otot kita. Nah, gerakan otot tidak sadar. Nah, contohnya seperti kayak kita ini nih. Kita berkedip itu secara tidak sadar atau gerakan otot tidak sadar yang bisa disebut dengan influencer. Kemudian gerakan otot sadar itu seperti kayak kita menggerakkan tangan atau berlari atau sebagainya, itu disebut gerakan otot sadar atau bisa dibilang volunteer. Nah, dalam tubuh kita ini bekerja dua jenis energi. Yang pertama itu ada energi kimia, kemudian ada energi mekanik. Nah, energi kimia ini metabolismenya adalah makanan, sedangkan energi mekanik ini kontraksi otot. Nah, energi kimia ini bisa dibilang sumber atau pusat dari gerakan energi, dan kemudian yang diolah oleh kontraksi otot yang menjadikannya otot agar bisa bergerak, mau itu secara langsung atau tidak langsung. Nah, pengelompokan olahraga berdasarkan sistem kerja saraf dan otot untuk penentuan kebutuhan energi dan zat gizi itu ada karbohidrat, lemak, protein. Di situ terdapat power, endurance, sprint, dan permainan. Nah, cabang-cabangnya itu apa aja sih yang bisa kita lihat? Misalkan kayak angkat besi, tolak peluru, tinju, maraton, lari jarak menengah, lari jarak jauh, renang di atas 100 meter, speed road race, lari 100 meter, 200 meter, renang 25 meter, sepeda velodrome, kemudian sepak bola, bola voli, bola basket, sepak takraw, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, dan lain-lain. Kemudian definisi energi. Definisi energi adalah dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja, itu menurut Beck 2000 halaman 73. Kemudian untuk dari Cakrawati dan Mustika itu adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Nah, dapat disimpulkan jadi bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Atau menurut saya pribadi itu bisa disimpulkan energi itu merupakan suatu atau suatu zat yang diperlukan untuk bergerak ataupun, dan energi itu untuk bisa kita beraktivitas dan sebagainya. Nah, kemudian satuan besar energi kalau dikalorikan itu pada umumnya disebut kalori saja. Nah, 1 kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 Celcius. Nah, kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Manfaat energi itu apa sih? Nah, ini ada beberapa pengamat, yaitu menurut Beck 2000 halaman 73 itu pertama ada proses pertumbuhan dan pertahankan jaringan tubuh. Nah, proses pertahankan suhu tubuh, gerakan otot sadar, gerakan otot tidak sadar. Nah, menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, energi yang berasal dari makanan itu diperlukan manusia untuk pertama metabolisme basal, kedua aktivitas fisik, dan ketiga itu efek makanan atau specific dynamic action, dengan SDA. Nah, sistem energi itu yang pertama itu ada anaerobik. Nah, anaerobik, kemudian ada aerobik. Nah, anaerobik ini ada laktik dan laktik. Nah, mari kita bahas ini. Sistem energi anaerobik dan anaerobik alaktik. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau high intensity. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot.
pada aktivitas maksimum. Sistem ini hanya dapat dipertahankan 6 sampai dengan 8 detik, short duration ya, pendek karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Kemudian untuk sistem energi anaerobik lactic acid system. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurangi glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisasis atau anaerobik tanpa bantuan oksigen. Nah, sistem energi aerobik ini untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, long duration. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar, karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Kemudian anaerobik sama dengan high intensity atau bisa disebut short duration HSD. Kemudian aerobik itu sama dengan ada low intensity atau long duration LELD. Nah, di sini terdapat sumbangan proses-proses anaerobik dan aerobik untuk berbagai aktivitas, ya kan? Ada detik, ada menitnya juga. Nah, itu saja pembahasan untuk tentang kebutuhan energi. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu perhitungan kebutuhan energi. Nah, untuk perhitungan kebutuhan energi itu komponennya yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi itu menurut Kemenkes nih Republik Indonesia dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2014 halaman 11, yaitu basal metabolic rate atau disebut dengan BMR, specific dynamic action HSDE, aktivitas fisik, energi expenditure untuk setiap jenis dan lama latihan. Pertama ada metabolisme basal atau basal metabolic rate itu menurut kita ambil satu poin aja ya. Menurut Rahmawati 2015 halaman 18 itu metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Kemudian secara praktis basal metabolic rate BMR seorang dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori berat badan kali 24, juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus reglasi linear FAO UNU 1985 telah mengeluarkan rumus untuk menaksis nilai. Nah, dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal AMB atau basal metabolisme BMR ini merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat, tidak melakukan aktivitas fisik, hanya organ bagian tubuh yang melakukan gerakan. Nah, kemudian lanjut faktor mempengaruhi basal metabolisme rate atau BMR. Yang pertama ada usia berkurang dengan bertambahnya usia. Massa tubuh meningkat dengan massa tubuh yang besar. Komposisi tubuh meningkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbunan lemak yang besar. Jenis kelamin adalah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Faktor lain termasuk hormon tubuh, Burke, Lois, dan Kirkbride 2010. Nah, kemudian yang kedua itu ada Specific Dynamic Action SDA Kemenkes RI. Dalam buku Pedoman Gizi Olahraga, energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi mikro menurut Almedscher, Cakrawati, dan Mustika itu energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan, absorpsi dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Dapat disimpulkan bahwa Specific Dynamic Action SDA itu adalah energi yang digunakan pada proses metabolisme makanan. Nah, Specific Dynamic Action SDA ini untuk karbohidrat berbeda dengan protein. Demikian juga dengan lemak menurut Kemenkes Republik Indonesia dalam buku Pedoman Gizi Olahraganya, yaitu untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6 sampai dengan 7% dari BMR. Mencerna protein 20 sampai 30% dari BMR. Mencerna lemak dibutuhkan sebesar 4 sampai dengan 14% dari BMR. Untuk bahan makanan pun dicampur yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak yang adalah sebesar dari 10% dari BMR. Ketiga itu ada aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang bersangkutan dalam aktivitas tersebut ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Nah, faktornya itu kayak istirahat, tidur,